sebagai perlengkapan senjata terang atau perlengkapan senjata kebenaran, berikat pinggang. Kemudian baju jirah. Baju jirah itu biasa kalau orang pergi perang dia ada baju jirah. Itu terbuat dari, jadi tidak bisa sembarang kena. Dari baja memang. Ya, apa baju jirah keadilan di hidup saudara? Harus ada keadilan. Itu senjata kebenaran. Ya. Kemudian apa lagi? Kakimu berkasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Hidup kamu harus sejalan dengan firman, sesuai dengan firman. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat sanggup memadamkan semua panah api dari senjata. Apa itu perisai iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara pergunakan perisai iman, yaitu firman Tuhan untuk melawan tipu daya iblis. Contohnya bagaimana? Di Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan ayat 1 sampai 13. Itu dikatakan Yesus dibawa oleh Roh kepada gunung. Dia bagaimana berhadapan dengan iblis? Dia mempergunakan perisai iman, yaitu mengucapkan firman. Saudara harus mengucapkan firman. Setiap kondisi keadaan yang saudara hadapi, ucapkanlah firman. Kalau orang sakit, ucapkanlah firman. Tuhan, Engkau berfirman, aku meletakkan tangan seorang sakit, orang itu sembuh. Ketemu dengan orang yang masuk setan. Tuhan, Engkau berfirman, tanda-tanda yang menyertai orang percaya mereka mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus yang berkasih. Tinggal usir setan yang kuasai orang itu. Oke? Saudara menghadapi masalah. Misalkan ada masalah dalam pekerjaan. Kenal jenis masalah di pekerjaan itu. Kemudian ikat dalam nama Tuhan Yesus. Hari dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan berkat Tuhan datang. Oke? Jelas ya? Lanjut. Dalam segala keadaan pergunakanlah, sudah ayat 17. Dan terimalah ketopan keselamatannya itu pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, isi pikiranmu dengan firman. Baca firman, baca firman. Ya. Dan saudara perlu dengan firman. Mulut kita. Firman. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita disuruh juga harus rajin berdoa. Bagaimana berdoa dalam bahasa roh? Berdoa dalam roh. Saudara harus dibaptis dengan Roh Kudus, baru saudara bisa berdoa dalam Roh Kudus. Oke, sampai situ ya. Saudara paham? Ngerti ya, perlengkapan senjata rohani. Jadi lihat, waktu kita mempergunakan senjata itu, murid-murid lapor Tuhan. Setan-setan takut kepada kami demi nama. Lihat, Yesus bilang, aku melihat setan jatuh atau iblis jatuh dari apa? Dari langit seperti kilat. Oke, kita kembali lagi di Lukas pasal 10. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi ular dan kalajengking adalah perlambang setan. Makanya di dalam rumah orang-orang percaya tidak boleh ada kalajengking. Tidak boleh ada gambar kalajengking. Tidak boleh ada gambar ular. Jangan saudara memakai pakaian yang ada logo kalajengking maupun ada logo ular. Jangan. Jangan kasih gambar-gambar ular atau gambar-gambar kalajengking di barang-barang saudara. Di rumah orang-orang percaya tidak boleh ada kodok. Karena kodok atau katak adalah lambang roh najis. Di dalam rumah-rumah orang percaya tidak boleh ada gambar-gambar pornografi. Perempuan yang setengah telanjang, bahkan perempuan hampir telanjang, hanya sempak sama tutup puting susunya doang. Tidak boleh ada di dalam rumah saudara, tidak boleh ada laki-laki yang pakai celana pendek lalu saudara gambar tadi, tidak boleh ada, karena itu lambang kenajisan. Tidak, dalam rumah saudara tidak boleh ada gambar-gambar perempuan-perempuan yang memakai celana panjang, karena itu harus dienyakan dari dalam rumah kita, dari semua benda-benda atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
Saya sebutkan itu supaya jelas bagi kita.